Halo semua, perkenalkan saya Misra Casey Debalok dengan NPM 241304180. Hari ini saya akan memaparkan perbedaan gaya bahasa antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosiolinguistik dengan menekankan bagaimana bahasa mencerminkan identitas serta dipengaruhi oleh budaya dan gender. Holmes pada tahun 2013 menyebut bahwa perempuan cenderung menggunakan bahasa yang bersifat afektif dan menjaga solidaritas, sedangkan laki-laki lebih fokus pada kekuasaan dan status, terutama dalam konteks formal. Perbedaan ini turut dipengaruhi oleh faktor budaya yang membentuk identitas gender, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wood pada tahun 2009 bahwa bahasa merupakan simbol kompleks yang merefleksikan nilai dan budaya yang dianut, termasuk gender. Brzenden pada tahun 2006 menambahkan bahwa perempuan rata-rata menggunakan lebih banyak kata per hari dibandingkan laki-laki, yaitu perempuan 20.000 kata per hari dan laki-laki kurang lebih 7.000 kata per hari. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana gaya bahasa yang digunakan laki-laki dan perempuan? Lalu yang kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perbedaan gaya bahasa laki-laki dan perempuan cukup berbeda. Berdasarkan kolom komentar yang ada, dapat dilihat bahwa laki-laki cenderung bersemangat dalam membahas topik yang mereka sukai, seperti olahraga dan perlombaan, sedangkan perempuan menyukai topik seperti kehidupan dan perasaannya. Perbedaan yang kedua, laki-laki cenderung lebih sering bercanda. Pada gambar yang memuat informasi mengenai seorang yang dapat menggunakan sumpit untuk bermain gitar, kolom komentar hampir dipenuhi dengan komentar candaan laki-laki. Dalam penelitian ini, saya menemukan bahwa laki-laki cenderung memiliki kebiasaan bercanda. Analisis ini didukung oleh Tennant pada tahun 1990 yang mengatakan laki-laki cenderung lebih sering bercanda daripada perempuan. 3. Laki-laki cenderung informatif dan sederhana. Menurut Tennant pada tahun 1990, nasihat digunakan oleh laki-laki dan hal itu didukung oleh komentar laki-laki yang memberikan semangat dan ingin berbagi ide, sementara komentar perempuan memberi dukungan perasaan dengan kata-kata. Lalu yang keempat, perempuan memberi dukungan dan menggunakan perasaan. Seperti yang tertera dalam gambar, dalam komentar di atas, perempuan cenderung memberikan dukungan untuk membangun hubungan dan memperkuat hubungan sosial. Nah, hal ini juga terlihat dari kolom komentar yang penuh dengan dukungan dan perasaan hangat serta emoji, sehingga perasaan yang ingin diberikan oleh perempuan tuh lebih diperkuat. Menurut Adawiyah pada tahun 2017, perempuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang membangun hubungan dan memperkuat hubungan sosial. Lalu perbedaan yang kelima yaitu ada pada dominasi percakapan. Di sini sudah ada tangkapan layar mengenai pembicaraan laki-laki dan perempuan yang sedang dalam hubungan pacaran. Nah, dalam hal ini, ketika mereka berbicara lewat pesan, dapat terlihat bahwa perempuan lebih mendominasi percakapan, sedangkan laki-laki hanya menjawab beberapa pesan saja. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa perempuan cenderung mendominasi pembicaraan ketika mereka dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka untuk menyampaikan perasaannya secara jelas. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan gaya bahasa laki-laki dan perempuan menurut Newman 2022 yaitu penggunaan bahasa laki-laki dan perempuan dapat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama budaya yang melekat pada individu masing-masing. Menurut Wood pada tahun 2019, menerangkan bahwa bahasa memaknai laki-laki dan perempuan secara berbeda. Keunikan komunikasi laki-laki dan perempuan antara lain terletak pada konsep ruang publik, formalitas komunikasi, dan tekstualitas komunikasi. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan gaya berbahasa laki-laki dan perempuan di media sosial cenderung berbeda yang dapat dilihat dari gaya bahasa laki-laki yang cenderung informatif, sederhana, dan humoris, sedangkan perempuan yang dominan memikai perasaan, memberikan kata-kata dukungan, dan mendominasi pembicaraan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menyamaratakan gaya bahasa setiap laki-laki dan perempuan, karena penelitian ini hanya dilakukan di sosial media dan subjek penelitian hanya sebagian kecil. Untuk penelitian di masa depan, disarankan agar peneliti mengeksplorasi lebih dalam mengenai pola-pola berbahasa yang terjadi, perbedaan gaya berbahasa gender, dan juga meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi dan fakta yang ada. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam bidang linguistik, khususnya dalam konteks variasi bahasa yang ada di lingkungan sosial. Dan segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.